Salam sejahtera buat semuanya. Salam jumpa kembali bersama saya Aditya Suryo Diningrat. Kesempatan kali ini saya akan membahas atau membuat video tentang cara mengobati penyakit darah tinggi dengan terapi bekam. Sebelum kita simak videonya, silahkan like, subscribe, dan komentarnya. Dan jangan lupa tombol loncengnya untuk selalu mendukung video dari saya. Dan mari kita simak cara membekam orang yang sakit darah tinggi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan terapi bekam kepada pasien saya yang sedang kambuh ya, penyakit darah tingginya. Dan di sini dijamin sekali terapi bekam itu langsung enak ya, langsung sembuh pasien, tidak lagi merasakan kepala berat atau badan tidak enak ya. Nah, Anda bisa lihat di sini teman-teman, satu persatu kaping bekam saya pasang di seluruh badan ya, kaping bekam. Nah, ini untuk mengobati pasien yang sedang mengalami darahnya, tensinya tinggi ya, tensi darahnya tinggi. Terapi bekam itu sangat bermanfaat sekali ya, itu untuk mengobati segala jenis penyakit termasuk penyakit darah tinggi. Dan penyakit darah tinggi itu terjadi, faktor pertama itu terjadi karena kita terlalu banyak beban pikiran ya, pikiran terlalu berat yang akhirnya akan menimbulkan kolesterol, dan kolesterol itu akan menimbulkan tensi darah akan naik ya. Nah, di sini Anda bisa lihat jarum saya itu, saya setelah kaping bekam dipasang semua, jarum saya pasang ke dalam pena ya, pena khusus untuk memang untuk menusuk bagian badan ya. Anda bisa lihat saya siap menusuk ya, itu setelah kulit menjadi baal. Tadi sebelum kita tusuk, kita pasang kaping-kaping bekam satu persatu untuk membaalkan kulitnya. Dan untuk darah tinggi sendiri yang tadi, kembali faktor pertama itu dari pikiran ya, dari pikiran kita yang akhirnya menimbulkan dengan pikiran berat, kepala kita akan menjadi pusing dan akan memicu kolesterol ya, kolesterol naik. Dengan kolesterol naik itu akan memicu tensi darah juga naik ya. Dan faktor yang kedua, darah tinggi itu dari makanan ya, dari makanan yang kita konsumsi. Kalau kita memiliki darah tinggi itu kita harus menjaga makanan ya, kita harus menjaga makanan agar tidak memakan makanan yang memang menjadi pantangan untuk dikonsumsi apabila kita memiliki darah tinggi. Contohnya kita memakan sate kambing ya, karena sate kambing itu akan memicu kolesterol naik dan akan memicu tensi darah naik ya, walaupun hanya sedikit. Tapi memang kalau yang namanya darah tinggi, memiliki penyakit darah tinggi itu sangat berpantangan sekali memakan yang namanya daging kambing, atau mungkin ya pokoknya sejenis daging kambing. Dia mau dimasak sup atau di sate atau di semur, itu tetap
daging kambing itu akan memicu tensi darah akan menjadi naik. Dan di sini teman-teman, saya sedang terapi pasien saya yang sedang mengalami penyakit darah tinggi. Dan ini terapi bekam ini memang sudah diajarkan dan dianjurkan dari Nabi Muhammad ya, Nabi besar untuk agama Islam, itu menganjurkan terapi untuk segala penyakit itu dengan terapi bekam. Anda tidak perlu takut, karena setiap terapi yang dianjurkan oleh Nabi itu tidak akan membahayakan. Mungkin Anda di sini melihat saya menusuk jarum, itu mungkin Anda berpikir takut, ngeri dan sebagainya ya. Kayaknya wah ini ngeri sekali ya, karena mengeluarkan darah ya. Ini kalau kita hanya melihat itu mungkin ada yang berpikir ini ngeri atau oh ini sakit gitu kan. Tapi tidak, di sini tidak sakit walaupun ditusuk dengan jarum. Karena apa? Sebelum kita tusuk jarum itu dan kulit yang kita mau tusuk itu kita bekam dulu ya, kita tarik dengan kaping bekam dulu agar kulit itu menjadi baal dan keras, yang sehingga tidak akan menyakiti si pasien di saat kita memulai mau mengambil darahnya dengan menusuk jarum ya. Itu tidak akan terasa sakit karena kita hanya mencabut satu persatu dari kaping bekam. Setelah itu kita tusuk jarum dan kita sedot kembali untuk menarik darah-darah kotor ya. Darah yang keluar dari bekam ini itu darah kotor, tapi darah kotor itu bukan darah kotor pembuluh ya. Ini toksin, racun ya, yang harusnya akan keluar menjadi keringat. Anda bisa melihat ini darahnya banyak sekali nih ya pasien saya ini, karena dia mengalami darah tinggi dan badannya ada agak demam ya. Di situ Anda bisa melihat kaping saya. Itu bisa terlihat dia juga panas dalam ya, badannya tidak anget, tapi dari darahnya itu akan ketahuan bahwa si pasien ini juga mengalami panas dalam. Karena apa? Dari kaping bekam Anda bisa melihat di situ ada embun ya, ada uap, ada seperti uap. Itu menandakan darah yang keluar itu panas ya, hangat, darahnya panas. Tapi kalau orang normal itu tidak akan keluar embunnya. Anda bisa lihat di sini darahnya banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, Anda bisa lihat tuh darahnya menggumpal, hitam seperti jelly ya, seperti agar-agar. Dan di sini setelah beberapa saat ya saya membersihkan darah-darah yang sudah kita keluarkan ya, itu semuanya sifatnya menggumpal. Dengan tanda darah menggumpal itu berarti si pasien itu darahnya bagus. Nah, Anda bisa lihat darahnya menggumpal, kental ya, seperti jelly ya, atau seperti agar-agar ya. Buat teman-teman, Anda tak perlu takut dengan terapi bekam ini, karena si pasien setelah terapi bekam itu akan enteng sekali. Nah, Anda bisa lihat darahnya, wah mantap ini ya, darahnya kental sekali dan ini bagus. Itu langsung badan si pasien itu akan merasa enteng dan tensi darah itu otomatis akan langsung turun ya, Nah, Anda bisa lihat darahnya itu kalau kita kumpulin mungkin bisa satu mangkok gitu ya. Itu banyak banget darahnya ya buat teman-teman. Tapi teman-teman nggak perlu takut ya, nggak perlu takut dengan semua ini.
karena nanti setelahnya itu juga tidak akan membekas apa-apa ya. Setelahnya tidak akan bekas apa-apa, dan darah yang keluar pun setelahnya juga badan itu akan bersih kembali. Hanya bekas merah dari bekaman kita itu berangsur hilang selama 3 hari ya. 3 hari itu akan berangsur hilang dan kulit akan pulih kembali, karena itu darahnya sudah kita buang ya, yang merah-merah itu. Nah, Anda bisa lihat darahnya. Teman-teman, terapi bekam itu tidak memiliki efek samping ya, tidak memiliki efek samping. Anda tak perlu takut karena tidak ada penularan yang ditimbulkan atau efek samping penularan dari satu orang ke orang lain dengan terapi bekam. Seorang nabi itu tidak akan menganjurkan ya, tidak akan menganjurkan sebuah terapi yang akan beresiko bagi umatnya. Di sini saya bisa pastikan untuk efek samping itu 0% atau 0% ya. Itu tidak ada, karena di dalam terapi bekam itu tidak ada satu tetes pun yang masuk ke dalam tubuh. Logika penularan penyakit dari satu orang ke orang lain itu dari luar tubuh. Logika penularan penyakit itu dari luar tubuh yang masuk ke dalam tubuh orang lain ya. Satu orang masuk ke orang lain, misalnya bekas jarum orang lain kita tusukkan lagi ke jarum orang lain lagi ya. Satu jarum satu orang ke banyak orang itu akan beresiko tinggi. Tapi kalau di bekam itu tidak ya. Memasukkan misalnya jarum itu kita tusukkan dari orang lain, kita tusukkan ke satu orang yang lain lagi, tapi sifatnya masuk ya, sifatnya masuk ke dalam tubuh. Itu yang akan menimbulkan penularan penyakit atau berhubungan yang sering gonta-ganti pasangan atau bekas jarum para pemakai narkoba dari satu orang ke orang lain itu akan menularkan penyakit. Atau gigitan nyamuk, yang nyamuk ini habis menggigit orang lain dan dia gigit satu orang lain lagi. Walaupun sifat nyamuk itu menyedot darah, tapi kalau nyamuk sebelum menyedot darah itu dia tusukkan alat dari nyamuk itu semburan cairan untuk mengencerkan darah sehingga dia bisa menyedot darah itu diminum oleh seekor nyamuk. Makanya itu akan menularkan, karena sebelum dia menyedot darah dia mengeluarkan cairan yang sifat pengencer darah ya. Itu pasti akan menulari orang lain. Tapi kalau dibekam itu tidak ada satu tetes pun yang masuk ke dalam tubuh, karena setelah kita bekam, kita tusuk, itu langsung kita keluarkan ya, langsung kita sedot darahnya. Nah, Anda bisa lihat teman-teman, nih di leher nih banyak sekali ya. Karena apa? Karena orang yang darah tingginya naik itu pasti kolesterolnya juga tinggi ya. Kolesterolnya juga tinggi, itu otomatis, karena pemicu tensi darah naik itu dari kolesterol ya. Nah, ini banyak banget nih darahnya, saya kumpulin di kantong plastik ya. Kita menggunakan tisu untuk membersihkan, dan teman-teman bisa lihat itu badan pasien saya tidak ada darahnya yang mengalir atau menetes ya. Itu bersih karena kita bersihkan pakai tisu. Dan untuk sterilnya saya memakai alkohol agar tidak terjadi infeksi ya, bekas tusukan jarum, dan juga lukanya biar cepat kering ya. Nah, luka itu nggak akan terasa perih ya kalau setelah
Misalnya setelah bekam terus kita mandi, itu tidak akan terasa perih karena kita sudah poles dengan alkohol ya. Dan untuk mempercepat kering luka bekas tusukan jarum, itu sebenarnya hanya kecil-kecil sekali, jarumnya juga kecil teman-teman. Nah, untuk mempercepat kering bekas luka itu kita bisa menggunakan minyak kayu putih ya teman-teman ya. Nih, minyak kayu putih ya. Minyak kayu putih kita usap ke semua badan, dan itu pasien juga akan merasa tubuhnya menjadi hangat ya, dan minyak kayu putih ini akan cepat mengeringkan luka ya. Nah, untuk terapi darah tinggi, penyakit darah tinggi, kita harus bekam semua ya, seluruh badan ya, sampai ke kaki-kaki ya. Di sini teman-teman bisa lihat nih ya, saya bekam kaki-kaki, semua kaki ya. Itu ada satu kaki itu ada 4 kaping ya, ada 4 kaping. Kita pasang dulu satu persatu ya, tapi sebelum kita pasang itu kaki kita polesin dengan oil ya, minyak pelicin ya, bisa pakai minyak zaitun atau massage oil atau minyak makan pun, minyak sayur pun boleh ya kalau tidak ada ya. Nah, setelah kira-kira baal beberapa saat, kita tusuk satu persatu bagian kaki ya teman-teman. Anda bisa lihat di sini satu persatu kita tusuk. Nah, di sini Anda bisa berpikir, teman-teman bisa berpikir itu tidak akan ada yang masuk ya, karena begitu kita tusuk kita langsung sedot itu ya, langsung sedot, itu langsung keluar semua, dari yang darahnya keluar, angin-anginnya juga ikut keluar, dan otomatis dengan kaki sudah dibekam seperti itu, nanti setelah selesai bekam itu akan luar biasa entengnya ya. Beban di badan itu tidak ada lagi ya, rasanya segar bugar, seperti ya pokoknya kita rasa capek, rasa penat, rasa berat, semua yang ada di badan itu langsung hilang ya dengan kita bekam kaki seperti itu ya. Karena ini pasien saya mengalami darah tinggi, tensinya naik, jadi kita harus ambil seluruh badan ya, seluruh badan dan juga kaki ya, kedua kaki juga kita harus ambil ya. Nah, kita tusuk satu persatu teman-teman ya. Anda bisa belajar juga ya melalui media saya ini, belajar terapi bekam ya teman-teman ya. Terapi bekam itu sebenarnya sangat mudah dipelajari, hanya kita paling tidak kita belajar titik-titik bekamnya ya, hanya itu saja. Jadi tidak terlalu sulit ya untuk mempelajarinya. Nah, ini hasil setelah beberapa saat. Ini darah-darah yang ada di kaki ya teman-teman, di kaki pasien saya itu lumayan banyak tuh, ada 8 kaping, mungkin kalau kita taruh di gelas mungkin ada setengah gelas ya. Teman-teman tidak perlu takut ya, tidak perlu takut. Ini yang keluar ini bukan darah pembuluh ya, ini hanya darah kulit ari, ini darah toksin. Kalau normalnya ini yang namanya biang keringat ya, ini darah yang keluar ini darah yang menjadi keringat kalau kita sering berolahraga ya, ini yang menjadi keringat. Tapi kalau kita tidak keluarkan, ini adalah racun ya teman-teman, ini adalah racun dari kulit ari, dia bisa masuk ke darah pembuluh ya. Kalau sudah masuk ke darah pembuluh itu otomatis akan menjadi penyakit ya buat kita sendiri ya kalau kita tidak keluarkan. Jadi teman-teman tak perlu takut, yang keluar darah ini bukan darah pembuluh. Jadi tidak perlu berpikir nanti darah saya habis. Bukan, ini bukan darah pembuluh, ini darah
hanya sebatas kulit ari ya. Itu tidak akan menghabiskan darah ya, tidak akan menghabiskan darah pembuluh kita ya. Ini adalah darah kotor, darah toksin. Nah, kalau setelah bekam itu diusahakan kita meminum air yang hangat ya, meminum air yang hangat biar yang sisa yang belum keluar itu akan keluar melalui pori-pori yang sudah kita buka ya, melalui bekas tusukan jarum, tapi dia tidak akan bentuk darah lagi, dia keluarnya berbentuk keringat. Makanya diusahakan setelah bekam itu meminum air hangat, boleh teh manis, boleh air putih hangat, itu apa saja boleh kok, yang penting hangat. Atau kalau mau memang penghangat yang benar-benar penghangat agar badan tambah segar, itu kita bisa meminum air jahe ya. Air jahe itu tambah hangat dan membuat demam kita yang ada di dalam badan itu keluar melalui bekas jarum yang kita tusukkan ke badan kita ya, ke pasien ya. Makanya setelah bekam itu dianjurkan meminum air yang hangat untuk mengeluarkan sisa-sisa yang belum keluar. Tapi Anda tak perlu takut, yang keluar itu keringat, bukan yang darah yang dari bekas jarum ya. Karena bekas tusukan jarum itu hanya keluar itu kalau kita sedot pakai alat bekam. Nah, setelah kita bersihkan itu tidak akan keluar lagi darahnya ya, karena sudah habis. Dia sudah habis keluar semua dan dia sudah mengental ya teman-teman ya. Jadi di sini ini terapi yang sangat mudah ya buat teman-teman ya, sangat mudah, sangat murah dan tidak beresiko dibandingkan kita begitu kita mengalami darah tinggi kita ke dokter malah ke rumah sakit itu akan diinfus, kita malah tidak bisa aktivitas apa-apa ya. Tapi dengan terapi bekam Anda besoknya pun bisa langsung kerja ya, karena otomatis sekali bekam itu badan terasa enteng dan rasanya sehat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini karena pasien saya darah tinggi, itu semua badan ini termasuk di kepala ya. Ini di kepala itu untuk menghilangkan pusing. Nah, ini di dahi ya. Di dahi kita sedot ya, kita tarik alat bekam serta di bagian pelipis ya. Pelipis kanan kiri itu yang sering pusing. Kalau orang pusing itu yang sakit ada di pelipis, pelipis kanan dan kiri. Dan juga di dahi itu pening ya, di dahi itu rasanya kayaknya beban berat sekali. Nah, di sini Anda bisa lihat, teman-teman bisa lihat, saya membekam nih ya bagian kepala depan ya. Tapi pasien saya tidak mau mau dibekam di bagian kepala di atas. Kalau di bagian atas kepala dibekam itu tambah enteng lagi, dia hanya cukup di bagian depan aja ya, di bagian dahi. Karena kalau bagian kepala kita harus membotakin kepalanya ya, kita harus membotakin kepala si pasien sebesar kaping yang mau kita sedotkan ke bagian kepala atas ya, atau bagian kepala belakang. Nah, Anda bisa lihat ya teman-teman di sini. Nih saya tusuk bagian pelipisnya ya. Kita tusuk, kita keluarkan, dan di sini akan menghasilkan luar biasa ya, luar biasa. Pasien saya langsung komentar, langsung plong, terang, pokoknya hilang semua yang ada berat di badan, ada berat di kaki, dan juga ada berat di kepala ya. Ada berat di kepala itu langsung enteng, plong. Dengan hanya 3 titik seperti itu aja udah pasien saya udah merasakan hasil yang setelah kita lepas, setelah kita bersihin, setelah kita selesai itu langsung merasakan khasiatnya ya. Beda dengan yang kalau kita ke medis. Di sini saya minta maaf, bukan saya menjelekkan medis ya. Tapi ya namanya orang itu
beda-beda. Dia lebih percaya dengan medis, ya silahkan. Tapi kalau medis, teman-teman tahu sendiri ya, biayanya itu pasti kisarannya agak, iya pasti mahal, bukan agak mahal ya, pasti mahal. Sekali terapi aja, sekali kita periksa aja, itu berobat jalan tuh angkanya sudah bisa di atas 300-400 bahkan 500.000 ya. Tapi kalau bekam itu tidak akan membebankan kita, karena murah meriah ya, murah meriah, dan kita juga bisa saling membantu sesama tetangga. Walaupun misalnya terapi bekam, misalnya dia sakit, dia minta tolong, posisi dia tidak punya uang pun kita masih bisa menolong ya, ikhlas kita bisa menolong. Tapi Anda bisa berpikir, kalau kita tidak punya uang, kita berobat ke medis, itu pasti yang ada disuruh pulang, karena ini sudah persyaratan administrasi ya. Allah tidak akan menguji umatnya di batas luar kemampuan. Terapi para leluhur, terapi yang dianjurkan oleh seorang nabi itu sangat murah meriah dan hasilnya sangat luar biasa. Selesai bekam pun, selesai terapi pun langsung merasakan nikmat, langsung merasakan enak. Beda kalau dengan kita di medis, kita belum bisa merasakan enak karena diatur bisa biar opname selama 1 minggu biasanya ya. 1 minggu itu kita sudah bayangkan untuk sewa kamarnya aja habis berapa, untuk tindakan dokternya habis berapa, dan juga untuk nebus obatnya habis berapa. Kalau terapi bekam ini hanya murah, hanya setelah bekam dia meminum air yang hangat, itu badan langsung sehat ya teman-teman, itu dijamin ya teman-teman. Dan ini pasien saya yang tensi naik itu langsung bisa segar, duduk ngopi bareng, terus ngerokok lagi ya sama saya. Setelahnya itu ngobrol sama saya dan merasakan badannya akan enak, akan segar kembali. Kita ngobrol sampai saya pulang menghabiskan kopi yang telah disediakan oleh pasien saya, dan tidak beresiko, tidak ada efek samping. Dan mungkin sampai di sini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.